Di balik heningnya tanah yang kini kita pijak, tersimpan kisah perjuangan yang membara. Sebuah kisah tentang negeri yang menolak tunduk, tentang manusia-manusia biasa yang memilih menjadi luar biasa demi satu kata sakral, kemerdekaan. Dalam bayang-bayang penjajahan, lahirlah bara nasionalisme, bukan sekedar perlawanan bersenjata, tapi juga pertempuran batin yang tak kalah hebatnya, mempertahankan jati diri, budaya, dan harapan untuk masa depan. Inilah cerita tentang Bumi yang Tak Tunduk, sebuah dokumenter yang menelusuri jejak perlawanan dari desa-desa terpencil hingga pusat kekuasaan kolonial. Sebuah peringatan sekaligus penghormatan bagi mereka yang berani berdiri saat yang lain memilih diam. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia sebagai bentuk respon terhadap ketidakadilan kolonial yang terjadi di Hindia Belanda. Organisasi ini terinspirasi oleh gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan martabat bangsa. Fokus utama Budi Utomo adalah pada bidang pendidikan, sosial, dan budaya, terutama untuk kalangan priai muda di Jawa dan Madura. Meskipun awalnya bergerak di sektoran politik, organisasi ini memelopori lahirnya kesadaran nasional di kalangan elit pribumi. Kongres pertama yang digelar di Yogyakarta pada tahun yang sama berhasil menarik lebih dari 1.200 anggota dan menetapkan tujuan organisasi ini untuk menciptakan kemajuan masyarakat secara harmonis dalam berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, teknik, dan juga kebudayaan. Dalam perjuangan melawan penjajahan, Budi Utomo memegang peran penting karena menjadi organisasi pertama yang mendorong nasionalisme sebagai kekuatan pemersatu, kesadaran kolektif terhadap penindasan kolonial, ketimpangan sosial, serta eksklusivitas ekonomi oleh pihak asing, memunculkan semangat untuk bersatu dalam menghadapi penjajahan. Meski dalam perjalanannya, Budi Utomo mengalami tantangan seperti masalah keuangan, keterbatasan cakupan keanggotaan, dan tekanan dari pemerintahan kolonial. Ia tetap dikenang sebagai tonggak awal kebangkitan nasional. Pentingnya persatuan menjadi nilai utama yang ditanamkan oleh organisasi ini, bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan secara individual atau sektoral, melainkan melalui solidaritas lintas kelompok untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Awal mula munculnya organisasi kepemudaan dilatar belakangi oleh berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kemudian tepat tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta, berdiri pula organisasi pemuda dari Pulau Jawa dan Madura yang disebut dengan nama Tri Korodarmo. Tri Korodarmo memiliki tujuan untuk mewujudkan Jawa Raya dengan mengukuhkan rasa persatuan para pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Namun, karena bersifat Jawa sentris, maka pada 12 Juni 1918, nama Tri Korodarmo diubah menjadi Jong Java. Setelah itu muncul organisasi perkumpulan yang lain seperti Jong Islami Tenbon, Pasundan, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, dan juga sampai organisasi perkumpulan Timores Verbon. Seluruh pemuda yang tergabung dalam organisasi perkumpulan tersebut tentunya memiliki cita-cita bersama yang mengarah pada kemajuan Indonesia. Dari cita-cita tersebut, mereka merasa perlu adanya wadah yang dapat menyatukan semua pemuda dari berbagai daerah, sehingga dibentuklah Jong Indonesia Congress Committee pada 15 November 1925. Pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, komite tersebut mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama di Jakarta yang membahas pendirian badan yang menggabungkan semua perkumpulan pemuda.
namun gagal tercapai karena rasa kedaerahan yang masih kuat. Kemudian pada 15 Agustus 1926 diadakan konferensi lanjutan dan hasilnya hampir semua pihak setuju. Untuk itu, pada 31 Agustus 1926 dilakukan pengesahan JONG Indonesia dengan tujuan menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia. Pada awalnya, para pemuda tidak begitu mengetahui pentingnya persatuan dan hanya mempertahankan sifat kedaerahan yang mementingkan kepentingannya masing-masing. Namun, memasuki tahun 1920, mereka sadar akan pentingnya persatuan, terlebih pada saat telah dilaksanakannya Kongres Sumpah Pemuda II. Perjuangan pemuda untuk pergerakan nasional ini ditempuh dengan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 yang tidak hanya di dalam negeri tapi juga dilakukan di luar negeri. Pada Kongres Sumpah Pemuda II, setiap pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan berkumpul menjadi satu guna menyatukan gagasan bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mereka rela berkorban untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan para pemuda bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda di masa itu berupaya untuk selalu mengemukakan gagasan-gagasan mereka yang luar biasa untuk mencapai tujuan mereka, yakni Indonesia bebas dari belenggu penjajah. Mereka rela mempertaruhkan nyawa, harta, benda yang mereka miliki demi mensejahterakan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia yang kini berubah nama menjadi Kota Jakarta. Kongres ini diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres ini juga mempertemukan wakil-wakil organisasi pemuda dari berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon, dan lainnya. Bahkan turut hadir pula pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kue Tiam Hong, John Lau Chon Hok, Oi Kai Siang, dan Choi Chin Kui, dan kelompok-kelompok pemuda lain yang ada di Nusantara. Rapat pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 yang bertempat di Gedung Katolik Jonglingen Bonn atau KJB yang bertempat di Waterloo Plain atau sekarang berubah nama menjadi Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI yaitu Sugondo Joyo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan juga hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan juga kemauan. Lalu selanjutnya untuk rapat kedua yaitu pada hari Minggu 28 Oktober tahun 1928 yang bertempat di gedung OS Java Bioskop membahas masalah pendidikan, yaitu kedua pembicara Purnomowola dan Sarmidi Mangunsarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat 20 pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup yang bertempat di gedung Indonesia Klub Gebau di Jalan Keramat Raya nomor 106, Sunario menjelaskan betapa pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan juga mandiri. Hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Untuk hasil-hasil penting dari Kongres Pemuda II, yaitu yang pertama, Sumpah Pemuda. Puncak dari kongres ini adalah
lahirnya atau terbentuknya Sumpah Pemuda yang dibacakan pada sesi terakhir Kongres pada tanggal 28 Oktober 1928. Naskah sumpah ini ditulis oleh Muhammad Yamin yang berisi 3 ikrar utama. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini menyatukan pemuda dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama dalam satu tekad nasional, yaitu Indonesia. Yang kedua, lahirnya identitas nasional. Kongres ini menjadi momen penting dalam munculnya identitas nasional Indonesia, yakni istilah Indonesia yang sebelumnya hanya digunakan oleh kalangan intelektual mulai menjadi identitas kolektif rakyat. Jadi, para pemuda tidak lagi mengidentifikasi diri berdasarkan etnis seperti contohnya Jawa, Sumatera, atau pun Sulawesi, melainkan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kongres ini juga menandai secara resmi pengakuan bahasa Indonesia, yakni berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan nasional. Keputusan ini sangat strategis dikarenakan bahasa itu menjadi alat utama komunikasi dan juga pemersatu antar suku yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, ada simbol nasionalisme, yakni lagu Indonesia Raya. Dalam kongres ini juga untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman secara instrumental menggunakan biola. Lagu ini kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia, menambah semangat nasionalisme dan juga identitas simbolik bangsa. Lalu yang kelima, pemuda sebagai penggerak persatuan. Kongres ini sangat memperlihatkan bahwa pemuda Indonesia telah matang dalam pemikiran dan juga sikap untuk memimpin perjuangan nasional. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan cita-cita kemerdekaan itu bisa terwujud. Lalu yang terakhir, inspirasi untuk organisasi nasional. Setelah Kongres Pemuda II diselenggarakan, banyak organisasi dan juga partai politik yang bermunculan dengan nama berunsur Indonesia. Seperti contohnya, yaitu Indonesia Muda tahun 1930, lalu Partindo tahun 1931, dan juga Partai Indonesia Raya atau Parindra. Hal ini menandakan bahwa semangat nasionalisme semakin meresap dalam gerakan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda itu sendiri. Pada tanggal 3 Oktober 1943, pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau yang disebut dengan PETA diumumkan kepada rakyat Indonesia melalui Osamu Seirei nomor 44 oleh seorang Panglima Tentara Angkatan Darat Jepang ke-16 yang bernama Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan dibentuknya tentara PETA oleh Jepang untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan tentara sekutu. Namun, bangsa Indonesia melihat pembentukan tentara PETA itu sebagai persiapan menuju Indonesia merdeka. Mengutip dari Harian Asia Raya yang terbit pada 4 Oktober 1944, melaporkan terbentuknya tentara PETA dengan tujuan untuk melawan sekutu dan melindungi tanah air Indonesia dengan tumpah darah Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia pada saat itu langsung saja menawarkan kesediaan dirinya untuk bergabung dalam tentara sukarela agar dapat dilatih tentara Jepang untuk dapat membangun kekuatan pertahanan militernya dalam situasi mendapatkan kesempatan yang baik itu. Bentuk dari kemiliteran tersebut yaitu suatu tentara sukarela yang memiliki jiwa nasionalis yang anggotanya berasal dari putra-putra Indonesia yang secara konsisten dilatih melalui bantuan pelatih-pelatih kemiliteran tentara Jepang yang pada saat itu sudah berpengalaman di dalam pertempuran di wilayah Asia, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia pembentuk tentara PETA antara lain adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Ageng Suryo Mataram, Ki Hajar Dewantara, Raden Gatot Mangkupraja, dan Ki Haji Mas Mansur serta Haji Agus Salim. Perlu kita ketahui bahwa pembentukan tentara sukarela PETA
merupakan sebuah peristiwa dalam sejarah perjuangan keprajuritan nasional yang terjadi pada bangsa Indonesia, dan bukan hanya karena adanya suatu dorongan pengaruh dari dalam, melainkan juga karena didorong oleh sebuah pengaruh dari luar. Untuk mendapatkan suatu tentara-tentara nasional yang terlatih bisa dikatakan sebuah impian yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia sudah sadar akan pentingnya memiliki kekuatan tentara nasional agar dapat mempersiapkan di dalam mewujudkan sebuah tuntutan kemerdekaan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa kemerdekaan suatu negara tanpa adanya kekuatan tentara hanya akan menjadi sebuah angan-angan saja. Pada saat pembentukan tentara peta, pada saat itu antara kepentingan Jepang memang dapat terlihat dengan jelas perbedaannya dengan kepentingan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Walau begitu, memiliki objek yang sama, yaitu agar dapat terbentuknya tentara sukarela pembela tanah air. Pada tanggal 15 Oktober 1943, dimulailah latihan kemiliteran angkatan pertama sebagai calon tentara perwira peta. Pusat pendidikan perwira tentara sukarela pembela tanah air di Jawa atau disebut dengan Jawa Boy Gyugun Kanbu Kyokutai di Bogor adalah bekas tangsi dan markas tentara KNIL. Calon perwira tentara peta dilatih dan dididik selama 2-4 bulan, dan sejak saat itu di 20 karisidenan yang ada di Pulau Jawa, Madura, dan Bali mulai disusun dan dibentuk daidan-daidan atau batalion. Hingga awal tahun 1945, jumlah batalion yang berhasil dibentuk sebanyak 69 batalion. Selama kurun waktu dari Oktober 1943 sampai dengan Februari 1945, terdapat sejumlah perwira dalam 5 angkatan yang telah berhasil dilatih dan dididik yang jumlahnya cukup signifikan, sebanyak 1.609 perwira. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah PPKI sebagai upaya lanjutan untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sebelumnya pernah disampaikan. Panitia ini dibentuk untuk menggantikan organisasi sebelumnya, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai, dan bertugas mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan Indonesia. Ir Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI, didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Namun, di tengah proses pembentukan dan rencana pelaksanaan sidang PPKI, situasi dunia mengalami perubahan besar. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang membuat posisi Jepang di kancah Perang Dunia II menjadi sangat terdesak. Di saat yang hampir bersamaan, Uni Soviet pun menyatakan perang terhadap Jepang, yang semakin mempercepat kehancuran kekuatan militer Jepang di Asia. Mengetahui kondisi ini, para pemuda Indonesia seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Sukarni menilai bahwa inilah saat yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak, tanpa campur tangan dan pengaruh dari Jepang. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta yang mewakili golongan tua bersikukuh bahwa kemerdekaan harus dilakukan melalui jalur politik dan legalitas yang dirancang oleh PPKI, agar mendapatkan pengakuan yang sah dari dunia internasional. Perbedaan pandangan ini menyebabkan ketegangan antara golongan tua dan muda semakin memuncak. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada dini hari tanggal 15 Agustus 1945, ketika para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta dengan membawanya ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah agar kedua tokoh nasional tersebut tidak berada di bawah tekanan atau pengaruh Jepang, serta agar mereka dapat diyakinkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, terjadi diskusi panjang dan intens antara para pemuda dengan Soekarno dan Hatta. Namun, keputusan akhir masih belum dicapai. Sementara itu, di Jakarta,
Tokoh lain seperti Ahmad Subarjo berupaya menengahi konflik antara dua kubu tersebut. Ia memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah jaminan tersebut diterima, Soekarno dan Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta pada malam hari tanggal 16 Agustus dan langsung menuju rumah Laksamana Maeda. Di tempat itulah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai disusun dengan melibatkan sejumlah tokoh penting. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu menjadi momen penting bagi Indonesia karena dengannya mereka mengumumkan kemerdekaan sehingga mereka dapat bersatu dengan seluruh bangsa-bangsa dunia. Peristiwa ini dipengaruhi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, peran tokoh nasional, serta desakan para pemuda yang ingin segera merdeka. Dan proklamasi adalah titik awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI pada awal tahun 1945 sebagai bagian dari persiapan untuk kemerdekaan. BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai didirikan pada 29 April 1945 dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku ketuanya. Selanjutnya adalah pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal juga sebagai Dokuritsu Junbilinkai. Terdiri dari 21 anggota termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945, PPKI menjadi badan nasional dan menambah anggotanya menjadi 27 orang tanpa sepengetahuan Jepang dan dilakukan sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses proklamasi Indonesia diawali ketika Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa itu tentunya menghancurkan Jepang, namun disinilah terjadinya perbedaan antara pendapat Soekarno dan kelompok pemuda yang nantinya akan menimbulkan peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada akhirnya, pada 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan dalam suasana hikmat di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelahnya, negara-negara Arab dan lainnya terus mendukung Indonesia sejak Mesir mengakui kedaulatan negara ini. Pemerintahan Libanon mengakui Republik Indonesia pada 29 Juni 1947. Suriah mengakui Republik Indonesia pada 2 Juli 1947. Afghanistan mengakui Republik Indonesia pada 23 September 1947. Birma mengakui Republik Indonesia pada 23 November 1947. Arab Saudi mengakui Republik Indonesia pada 24 November 1947. Dan Yaman mengakui Republik Indonesia pada 5 November 1947. Baik, jadi kita akan melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yaitu Ahdan. Sini udah ada teman kita, salah satu rekan kita yaitu Bang Depan yang akan menjadi narasumber pada pematerian kali ini. Izin bertanya nih Bang ya. Yang pertama, apa arti nasionalisme gitu menurut Abang sebagai mahasiswa di zaman sekarang ini? Baik, izinkan saya memberikan penjelasan terkait hal ini ya. Menurut saya nasionalisme di zaman sekarang ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap negara ini tentunya
Yang pastinya di dalam rasa nasionalisme ini kita akan secara naluriah akan berjuang habis-habisan dalam membela negara ini, negara tercinta Republik Indonesia saat ini. Mungkin seperti itu. Jadi lebih tepatnya kayak lebih sikap mencintai terhadap negara ini. Oke, lanjut nih Bang ke pertanyaan kedua ya. Apakah menurut Anda semangat perjuangan para pahlawan itu masih hidup di tengah mahasiswa pada saat ini? Semangat perjuangan. Untuk semangat perjuangan di kalangan mahasiswa saat ini menurut saya masih terdapat ya, terutama dalam isu-isu mengenai ketidakadilan yang misalnya dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kita berkaca dari kasus-kasus yang viral itu terkait misalnya keputusan MK dan juga terkait isu akun misalnya Bufapa gitu kan, yang tentunya pasti ini akan menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Nah, di mana saat ini peran-peran mahasiswa sekarang adalah terus melakukan perlawanan untuk bisa membongkar kasus dari sikap-sikap dari pemerintah saat ini yang condong lebih seperti menindas gitu. Jadi terdapat sikap perlawanan yang intens dari mahasiswa sekarang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menilai peran pendidikan dan kesadaran nasional dalam membentuk jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia? Oke, peran pendidikan dalam membangkitkan rasa nasionalisme. Iya, di kalangan rakyat Indonesia. Ya, untuk peran pendidikan dan untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu tentunya sangat dibutuhkan sekali. Itu karena kita sebagai rakyat Indonesia juga bisa memupuk rasa kepercayaan diri dan juga rasa cinta tanah air, yang dimana rasa cinta tanah air ini pastinya pertama kali akan dilakukan melalui proses pendidikan, yang dimana dalam proses pendidikan ini pastinya akan diimplementasikan dalam mata pelajaran ataupun mata kuliah. Seperti contohnya kalau di sekolah itu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan juga kalau di mata kuliah sekarang tuh ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan juga mata kuliah Pancasila, yang dimana ini tentunya dapat memupuk rasa nasionalis dan juga rasa patriotisme serta sikap cinta tanah air di kalangan rakyat Indonesia melalui aspek pendidikan. Seperti itu. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ya, bagaimana Anda melihat kontribusi nyata para pemuda seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan peran mereka menjelang proklamasi 1945? Apakah ada peran yang sering terlupakan dalam narasi sejarah? Gitu. Nah, tentu saja ya, untuk dari pertanyaan tadi, organisasi Permuda ini diawali di tahun 1908 pada saat Budi Utomo itu lahir, dan itu didirikan oleh mahasiswa Stovia yang nanti akan berkembang hingga di tahun 1928 mengadakan kongres yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, yang bersumpah satu tanah air, satu bahasa, dan apa lagi satu lagi? Satu tanah air, satu bahasa, satu Tumpah darah. satu bangsa. Satu bangsa. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ini banyak hal pemuda yang memiliki kontribusi penting dalam kemerdekaan kita gitu. Apalagi berhubung dengan nasionalisme. Karena pemuda cenderung memiliki akar rumput yang berbeda dibanding sebelumnya, dibanding para pendahulunya. Karena pemuda memiliki idealisme yang bisa dibilang idealisme yang memiliki nilai juang yang tinggi. Nah, apa yang luput dari pemuda? Yang pertama mungkin ada pemuda ini sejarahnya seringkali gaungnya tidak kita kenal. Seperti contohnya siapa? Contohnya ada Soekarni, ada orang-orang yang bergerak di bidang diplomasi pada saat itu. Terus ada orang-orang yang waktu itu pada proklamasi, kalau para pemuda tidak menculik Soekarno pada waktu itu mungkin tidak akan terjadi proklamasi seperti sekarang. Dan kalau tidak ada kongres Sumpah Pemuda pada saat itu, mungkin kita tidak akan mengenal bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Karena waktu itu pemilihan bahasa Indonesia itu cukup lumayan lama ya. Ada perdebatan panjang di mana bahasa Indonesia ini
dipilih untuk menjadi bahasa nasional begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, nah, kan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu pemuda itu seringkali yang menjadi motor perubahan. Nah, apa sih yang membedakan gitu cara perjuangan mereka itu dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Nah, yang membedakan dari generasi sebelumnya yaitu pemuda tidak bersifat kompromis. Pemuda ini memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, di mana dia nggak mau berkompromi dengan pihak kolonial, di mana para pemuda ini memiliki ideologi dan idealisme yang dibawa dari Barat dan mengadopsi hal itu sehingga menjadi sumber perlawanan, sehingga menjadi bahan bakar untuk mereka begitu. Oke, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apakah itu AA sendiri melihat ada dinamika atau ketegangan antara generasi tua dan juga pemuda dalam proses perjuangan kemerdekaan pada saat itu? Kemudian bagaimana hal itu mempengaruhi arah gerak nasional? Ya, tentu aja. Kalau ketegangan ini pasti sering terjadi ya. Kita ambil contoh di masa kemerdekaan di tahun 45, ada ketegangan di antara golongan pemuda dan golongan tua, di mana golongan tua ingin mengikuti atau ingin menagih janji Jepang. Adapun golongan pemuda ingin segera dilaksanakan proklamasi. Karena apa? Karena sejatinya pemuda ini punya pikiran yang baik tentang Indonesia dan beranggapan kalau Jepang ini tidak akan menepati janjinya, karena nanti Jepang bisa saja berbalik arah hingga menguasai Indonesia kembali, atau nanti ada anggapan buruk tentang Indonesia, yaitu Indonesia merdeka karena pemberian dari bangsa lain. Proses kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang instan. Ia lahir dari penderitaan panjang di bawah penjajahan, perlawanan yang tak pernah padam, dan tekad kolektif untuk hidup merdeka. Awal abad ke-20, muncullah kesadaran nasional. Organisasi seperti Budi Utomo dan Sumpah Pemuda 1928 menjadi fondasi persatuan. Saat Jepang datang, penderitaan berlanjut, namun sekaligus membuka celah bagi diplomasi dan organisasi rakyat. 17 Agustus 1945, dalam suasana mencekam setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi ini adalah puncak dari perjuangan panjang dan awal dari babak baru, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Dampak dari proses panjang kemerdekaan terasa hingga hari ini. Demokrasi, kemandirian, dan semangat persatuan menjadi nilai utama dalam kehidupan berbangsa. Indonesia kini berdiri kokoh sebagai negara berdaulat, pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Proyeksi ke depan, Indonesia memiliki peluang besar. Bonus demografi, kekayaan alam, dan semangat gotong royong bisa membawa bangsa ini menjadi kekuatan besar dunia. Tapi semua itu hanya mungkin jika kita terus menjaga semangat para pejuang. Dari sejarah, kita belajar. Dari kemerdekaan, kita melangkah. Kini, giliran kita meneruskan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, kerja nyata, dan cinta pada tanah